Guys, balik lagi bersama gua Mike Raja terakhir dari Isekai ya. Dan seperti yang kalian lihat di sebelah gua ada Mr. Frank Hudori ya. Jadi di episode kali ini kira-kira teman-teman udah tahu ya kita bakalan ngebahas apa. Jadi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya biar kalian jadilah orang-orang pertama yang dapat informasi dan update terbaru dari Isekai Channel. Terus buat Saweria di pojok kanan bawah ya guys. Silakan ada barcode-nya. Gue udah janji sama kalian akan ngebahas kenapa Transformer itu ada yang bisa transform tapi original, terus ada juga yang original tapi nggak bisa transform. Nah tapi daripada gue salah seperti yang gue jelaskan di kolom komen yang gue udah lupa antah-antah itu, gue sengaja ngundang Frank Hudori, partner gue zaman dulu, karena dia lebih katam masalah Transformer dan lebih tahu masalah Transformer. Jadi kalau ada salah, salahnya salah Frank. Bukan salah gue. Oke Frank, gue yang nanya ya, Ya iyalah, masa saya yang nanya. Jadi gini, kan Transformer itu license-nya ada Hasbro sama Takabro. Ya, Takabro kalau dua-duanya ya. Kenapa license Transformer di luar Takara dan Hasbro, contohnya Yellow Park nih ya, atau contohnya lagi misalkan 3A. Kenapa itu nggak bisa transform, tapi bentuknya hanya salah satu aja dan mostly kebanyakan bentuknya adalah bentuk robotnya gitu. Robot, ya. Why? Silakan jelasin Frank. Ya sekarang dilihat dari si company-nya sendiri itu kan sebenarnya third party itu. Orang-orang banyak pikir third party itu kayak apa yang Maketoys ya gitu-gitu. Nah itu tuh kalau saya sih nganggapnya itu bootleg, soalnya dia nggak punya lisensi ya. Nah kalau yang third party itu kayak yang disebut sebelumnya tadi, Yellow Park yang gitu-gitu, atau 30 atau apalagi itu yang Karakura itu. Kurokarakuri. Ya itu. Kurokarakuri. Flap Toys. Yes. Itu third party juga. Nah, mereka tuh kan spesialisasi bikin mainannya tuh memang beda juga. Misalkan 30, ya spesialisasinya apa? 30 itu dulu ya, itu kan lebih ke seperenem ya. Ya, orang-orangan kan. Spesialisasinya action figure, high-end action figure. Betul. Possible. Betul, dan detail. Dan painting mainnya. Betul. Dia bisa bikin transform nggak? Belum tentu bisa. Dia kan nggak pernah tuh bikin toys yang transformable gitu. Kayaknya nggak pernah ya. Mungkin. Kayaknya kalau menurut gue sih kayaknya nggak pernah ya. Tapi ya dan again kalau kita salah ya silakan tulis di kolom komen ya. Yellow Park, dia spesialisasinya apa? Model kit. Awalnya model kit. Ya, tapi ya itulah intinya, yes. Model kit. Terus Flame Toys, dia spesialisasinya kan dia robot, super possible, high end. Yes, highly articulated dan highly pointy ya, tajam-tajam. Ya, nah, dia nggak bikin transformable juga. Jadi sebenarnya company itu tuh dilihat juga spesialisasinya dia bikin apa. Dia bisa nggak bikin transformable gitu. Selain itu dari agreementnya juga sama Takabro. Misalkan gini loh, lu bikin suatu produk. Misalkan contoh gini, lu Isekai Coffee, terus bikin suatu produk kopi. Produk kopinya tuh misalkan si bahan-bahannya atau si resepnya tuh dari pemikiran lu sendiri ya, dari hasil lu sendiri. Terus itu lu bikin, dikemas tuh jadi kopi Isekai. Terus ada perusahaan third party minta lisensi kalau lu bikin juga produk kopi Isekai juga. Tapi dari resepi mereka, terus dari hasil pemikiran mereka, bahan-bahan dari mereka dijualnya di tempat yang sama misalkan, atau di tempat yang beda, cuman yang satu dijual di tempat yang lebih bonafide misalkan. Otomatis kan kopi yang mereka bikin jadi compete langsung sama kopi yang lu bikin. Oh, ngerti gue. Kan? Ngerti. Jadi biar nggak head to head juga ya. Biar nggak head to head. Ini gue kasih license gue. Lu bisa bikin, tapi tetap dibatesin secara tingkat kreativitas dibatesin, jadi jangan sampai nanti head to head. Iya, jadi intinya jangan sampai compete langsung sama yang punya IP-nya. Karena Takabro bikin masterpiece, terus tiba-tiba ntar Flame Toys bikin Timus juga yang kurang masterpiece, super masterpiece misalkan, yang secara desainnya lebih cool gitu, lebih high end, bahannya lebih high end, artikulasi lebih gila, transformasinya lebih oke gitu. Otomatis kan langsung kompetisi langsung ini. Iya, langsung head to head langsung. Sama-sama transformable soalnya. Yes. Nah, masa sih yang punya IP ngasih lisensi yang langsung compete sama produk mereka gitu kan, nggak make sense gitu. Nah tapi kalau misalkan lu ngomong kayak begitu Frank, apa kabar misalkan robot-robot lain nih, misalkan ya Macross
ada yang merek Yamato, ada yang merek Hyundai, ada yang merek Eugene yang berupa model kit gitu ya. Itu rata-rata tetap bisa transform dan bisa 3 variabel. Maksudnya tetap bisa 3 variabel. Apakah memang ini berlaku untuk semua merek gitu? Merek dagang atau memang merek dagang lain ya punya kebijakan masing-masing atau seperti itu? Pasti tiap company punya kebijakan beda-beda ya. Nah, kalau di Macross itu dia yang punya IP-nya siapa? Ada 2, Harmony Gold buat US sama itu yang punya IP dan dia produksi mainan nggak? Produksi nggak sih dia? Harmony Gold? Enggak kan? Ya? Dia nggak Robotech kan masuknya ke Robotech tapi license dari Harmony Gold. Pokoknya intinya yang punya license Macross itu dia nggak produksi. Dia nggak produksi mainan. Nah, yang produksi mainan itu third party. Iya, Bandai-nya si Yamato itu semua kan third party. Itu semua third party-nya dari yang punya IP. Kalau Hasbro sama Takara mereka bikin sendiri. Mereka bikin sendiri license mereka kayak Gundam yang bikin adalah Bandai. Sebenarnya yang punya Gundam itu yang punyanya kan Sunrise. Tapi Sunrise itu sebenarnya anak perusahaan Bandai. Jadi sebenarnya bisa dibilang Bandai Gundam dan Bandai itu juga first party sebenarnya dong. Oke. Gue ngerti. Ibaratnya gini guys, Toy Animation nih, dia sebagai pemilik license nih, licensingnya banyak nih, ada Voltes, pemilik IP lah. Iya pemilik IP nih, ada Voltes ya kan, ada ya macam-macam deh kayak ibaratnya Dynamic Planning, ada Mazinger, Getter, ada Grandizer segala macam, tapi dia tidak bikin mainannya selalu nggak bikin produk fisik. Iya, nggak ada mainan yang dibikin langsung sama mereka. Sama Sunrise nggak ada, sama Dynamic juga nggak ada gitu. Tapi Dynamic kerjasama dengan Bandai, Dynamic kerjasama dengan Trizero, Dynamic kerjasama dengan ya macam-macam lah ya gitu ya. Lain cerita dengan Bird Studio nih. Iya. Bird Studio kan Dragon Ball kan? Iya. Ada beberapa mainan yang diproduksi langsung sama Bird Studio. Nah, itu first party. Ada, tapi banyak juga mainan-mainan mereka yang diproduksi oleh third party. Salah satunya adalah SHF oleh Bandai ya kan. Oke. Udah lebih pintar belum guys? Ya, harusnya lebih pintar ya. ini padahal omongan nggak terlalu pintar juga sih omongan. Tapi dalam kali ini Frank, omongan kita dalam. Mungkin sedikit lah ya. Ya karena kita nggak ngebahas drama episode kali ini. Enggak lah, ngapain drama. Ini juga udah cukup dramatis. Ya. Nah, lagi nih Frank, gue denger ya. Sebenarnya si Hasbro sama Takara itu adalah 2 perusahaan yang saling berkolaborasi sehingga lahir Transformer. Yang gue dengar. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu ya, gue nggak tahu nih cerita gue bener apa enggak. Tapi kalau misalkan salah, langsung dibenerin sama Frank atau sama komen. Atau sama komen. Jadi yang gua tahu adalah gini. Dulu tuh namanya apa bot? Bot? Aduh gua lupa. Saya juga lupa ya. Nah, waktu itu lagi ada pameran di Jepang, yang datang si Hasbro. Nah, dia ngerasa produk ini sebenarnya bisa banget dijual. Tapi waktu ditanya nama karakternya apa segala macam, robot-robotan mobil-mobilan ini dibikin sama Takara hanya bisa berupa transform menjadi mobil dan menjadi robot, tapi tidak ada karakter dan tidak ada backstory di belakang si per karakter itu kan? Ada dikit, cuman nggak terlalu signifikan. Kayak misalkan Battle Convoy itu ada story-nya. Sedikit gitu, nggak terlalu signifikan. Nah, jadi licensingnya di apa namanya? Diaklon. Namanya dulu Diaklon. Nah, abis itu jadi collab lah 2 perusahaan ini. Nah, dengan collabnya 2 perusahaan ini akhirnya si pihak Hasbro, pihak Amerika yang memberikan hembusan nafas kepada robot-robot Diaklon ini. Dikasihlah baik dan jahat, dikasihlah Decepticon dan Autobot, dikasihlah karakter-karakter pendukung, dikasihlah cerita-cerita backstory, lahirlah Optimus Prime. Jadi sebelum mereka kolaborasi itu hanya ada Diaklon, ada ceritanya, tapi nggak yang sekompleks seperti yang lu tahu sekarang. Cybertron, apa segala macam, perang saudara ini itu, terus ternyata Matrix of Leadership. Nah ternyata terus habis itu lu bisa pindah, ternyata lu tuh nggak lahir sebagai Decepticon dan lu tuh nggak lahir sebagai Autobot gitu. Contohnya siapa yang pesawat itu yang merah, pesawat yang si Jetfire. Jetfire itu kan sempat pindah dari Decepticon ke Autobot gitu. Jadi itu adalah masalah pilihan, masalah sudut pandang. Megatron salah nggak? Kalau lu baca di IDW juga Megatron nggak salah-salah amat. Tapi gue nggak mau ngebahas ke situ ya, panjang atau misalkan nonton Transformers One itu belum ada logo kan? Buat zaman sekarang Transformers One itu salah satu yang terbaik lah. Iya. Salah satu the best. Jujur gue belum nonton sih guys, tapi abis ini gue akan cari ya, gue akan nonton ya. Itu bagus. Sayangnya kurang laku
tahu ya. Kenapa waktu lu nonton lu nggak ajak gue ya? Gue lupa ya. Dari informasi yang gue dapat ya, Hasbro dan Takara itu memang sudah janjian di depan dan di awal untuk licensing transforming itu hanya bisa di dua mereka itu, karena satu adalah pendiri dan penemu robot transformnya, yaitu Takara, sedangkan pihak Hasbro adalah pemberi nafas atau pemberi nyawa kepada robot-robot transformable ini dengan backstory, cerita, dan kubu A, kubu B. Jadi licensing ini untuk transform dipegang eksklusif hanya untuk mereka berdua. Itu yang gue dapat. Tapi dari segi bisnis, bener seperti yang Frank bilang, gue setuju banget. Gue sebagai pemilik bisnis juga gue nggak akan ngasih resep gue habis-habisan. Misalkan ada orang yang mau bikin isekai coffee, ya lo boleh aja beli isekai coffee, tapi untuk ingredient lo harus ngambil sama gue. Gue nggak akan bilang gue cara bikin ingredientnya gimana gitu. Maksudnya pasti ada beberapa hal yang ditutupin. Kalau nggak nanti kan jadi head to head, jadi kompetisi langsung gitu sama produk lu sendiri. Betul. Tapi masih ada pengecualian. Apa contohnya? Kayak misalkan Optimus yang jadi pulpen itu. Oh iya. Itu kan ya bisa transform. Bisa, tapi jadi pulpen. Tapi jadi aneh banget. Awalnya tahu itu apa? Kan bosnya Sentinel ngobrol sama gua. Iya. Awalnya itu berubahnya bukan jadi pulpen. Jadi apa? Jadi kereta api. Tapi karena masih vehicle, kereta api itu masih vehicle kan, dan bentuknya hampir mirip kereta api kan. Gak dikasih tetap license-nya. Iyalah, masih kendaraan. Ada Optimus kereta api itu ada. Itu Thomas kali, salah lu. Ada. Optimus kereta api itu ada. Iya bang. Itu dari mainan ya, Takara yang punya. Ya, saya tampilin Bentar gua Pak. cari. Kita tampilin. Gambarnya di sini nih. Kita tampilin. Saya rada lupa juga soalnya. Oke. Nah jadi kayak misalkan apa lagi ya, bisa transform tapi tidak jadi bentuknya. Oh iya, Bear Brick. Bear Brick dia jadi apa sih? Jadi Bear Brick. Jadi Bear Brick. Kalau jadi robot ini palanya kebuka ke samping ini, jelek banget pokoknya deh. Tapi sekarang mahal itu. Itu 200% kan? Sekarang itu mahal. Dulu di Hong Kong itu dipaketin sama Megatronnya berapa gue lupa. Lupa gua. Optimus sama Megatronnya ada. Sorry. Optimus sama Starscream kalau nggak salah. Bumblebee ya? Ya, lagi ya teman-teman yang nonton silakan tulis di kolom komen juga ya. Ya itu ada beberapa pengecualian yang transformnya misalkan nggak jadi vehicle, nggak jadi pokoknya yang signature-nya si karakter itu gitu. Itu masih suka dikasih. Ada yang jadi PlayStation, inget ya? Ya. Sega apa PlayStation gitu? Ada PlayStation ada, terus oh ya Canon. Ya Canon kamera ada jadi kamera Canon ya, original lagi. Itu yang bikin kayaknya Takara deh. Iya, kayaknya Takara. Iya, guys, silakan tulis di kolom komen ya. Ini kita udah bicara lebih ke situ ya. Lebih ke detail begitu ya. Saya suka rada lupa soalnya itu. Soalnya nggak terlalu merhatiin yang bentuknya aneh-aneh kayak gitu. Iya. Ya ada beberapa pengecualian yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi kan ada Robosen. Nah, Robosen transform, Optimusnya dari robot truk. Tapi tetap Frank, menurut gua ya, pribadi ya. Robosen itu nggak bisa gua bilang sebagai transformer. Dia itu lebih kayak mainan remote control yang bisa berubah. Tau kan remote control jelek banget itu? Yang berubahnya pakai tangannya dari pintunya begini dong. Paksa ya. Kurang lebih kayak gitu. Kenapa? Karena menurut gua transformer itu, esensi transformnya itu guys adalah di tangan lu memegang dan melakukan proses transformasi dari robot ke vehicle. Kalau lu transform pakai voice command kayak Robosen atau pakai remote atau ya lu connect ke handphone lu, menurut gua nggak ada bedanya sama BB-8 Pero gitu atau ya mainan-mainan lain, karena transformer sekali lagi esensinya adalah lu main di tangan lu ngoprek-ngoprek gitu, krek begitu. No offense ya, menurut gue Robosen juga bukan sebuah produk transformer yang bagus-bagus amat, karena gue juga udah pernah nge-review si Robosen itu. Jadi sorry to say buat semua youtuber ya yang mendewa-dewakan Robosen, cuman karena mereka barang mahal dan lu nggak ngerti esensi dari transformer. Kalau lu mau ngerti esensi transformer nih, sekali lagi nih, mohon maaf nih, jangan nanti ada white knight dan gue dibully sama youtuber gede nih ya. Gue takut juga Frank. Ya kan, banyak mereka gitu kan. Lu mesti main dulu yang namanya Masterpiece, Studio Series, Peace Movie, MPM. Lu mesti main MPM sama Studio Series. Itu deh 3 dulu deh. Kalau lu mau belajar lagi ya, lu mulailah belajar main ke third party, tapi third party yang bagus. Ya, contoh third party bagus apa? Fans Toys, Make Toys, itu menurut gua bagus. Mereka desainnya tuh nggak ngejiplak 100%, bahkan mereka ngedesainnya tuh development sendiri. Pilihan bahannya juga bagus, eksekusi outputnya pun bagus, speknya masuknya enak, klak, secara besar, secara bentuk, secara transform, top notch. Jadi menurut gua kalau kalian udah main ke situ, barulah kita bicara. Tapi kalau kalian bilang, oh ini Optimus Prime terbagus, secara teknis ya itu masih transform juga sih. Iya, secara teknis transform, tapi secara hati, secara feel kan enggak, Frank.
ya itu secara ini aja, secara apa ya? Secara hati mah nggak bisa dibohongin dong, Frank. Ya mungkin itu Iya nggak sih? pribadi, preferensi. Iya, preferensi nah pribadi. balik ya, seperti yang Frank bilang ini preferensi gua Preferensi. dan Frank. Jadi kalau kita salah, salahnya di Frank. Iya, salah di Tian ya, bukan salah di saya, bukan salah di Frank, tapi salahnya di Tian ya. Oke. Tapi di luar dari itu, apalagi Frank? Ya Robosen kan pengecualian lah. Mm-mm. Dia kan sebenarnya